Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ustazah berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bersama. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 5 tentang memiliki sikap terpuji sabar. Memiliki sikap sabar harus kita biasakan setiap hari. Sikap sabar terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sakit. Sabar juga berkaitan dengan ujian atau cobaan. Contoh sikap sabar terhadap ujian dan cobaan yaitu ketika terjadi bencana alam misalnya. Peristiwa tersebut menunjukkan betapa lemahnya manusia. Apabila Allah berkehendak memberikan ujian, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, manusia harus sabar dalam menghadapi dan menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah sabar itu? Sabar adalah sikap menahan diri dari keluh kesah. Orang sabar menerima segala musibah dengan tabah. Orang bisa disebut sabar dan tabah jika sudah mendapat ujian dan musibah. Musibah atau ujian pasti datang kepada setiap manusia. Manusia diberi ujian agar semakin dekat dengan Allah. Anak-anak, sabar bukan berarti menyerah tanpa syarat. Tetapi sabar adalah terus berusaha, pantang menyerah, sampai cita-cita dapat berhasil. Cara agar kita selalu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang pertama, menerima cobaan dari Allah dengan ikhlas. Yang kedua, selalu ingat janji Allah bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yang ketiga, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. 4. Berdoa dan bertawakal kepada Allah. Yang kelima, selalu berpikir positif. Salah satu kisah kesabaran dalam sejarah Islam adalah kisah kesabaran Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habasyah, Ethiopia, yang memeluk Islam saat ia masih menjadi budak. Bilal bin Rabah pernah mengalami kejamnya perbudakan dan kemudian ia mendapatkan kebebasan serta kedudukan yang tinggi dengan datangnya Islam. Bilal bin Rabah yang memiliki postur kurus dan tinggi dengan rambut yang tebal bukanlah berasal dari kalangan bangsawan. Pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq yang memerdekakan Bilal bin Rabah saat masih berstatus budak. Bilal bin Rabah merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun sebagaimana kaum muslimin yang lainnya, ia tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah. Saat Bilal disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah dengan membelinya dari Umayyah bin Khalaf dan kemudian memerdekakannya. Saat Rasulullah SAW hijrah menuju Madinah, Bilal bin Rabah senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah kemanapun juga. Bilal bin Rabah kemudian dipilih oleh Rasulullah sebagai muadzin atau orang yang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah dipilih menjadi muadzin karena Bilal bin Rabah mempunyai suara yang indah dan keras sehingga dapat menjangkau jarak yang jauh. Nah anak-anak, demikian tadi pelajaran 5 memiliki sikap terpuji sabar. Baiklah, tugas anak-anak di rumah adalah mengerjakan latihan soal halaman 52 hingga 54, Romawi 2, nomor 1 hingga 10. Nah anak-anak, demikian tadi Ustazah akhiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.